Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih, yaitu smartphone yang pakai chipset Helio G99, harganya cuma 1,3 juta aja. Biasanya kan kalau pakai chipset Helio G99 itu pasti dijual dengan harga 2 juta, 1,8 juta ke atas gitulah ya. Tapi sekarang ini spesial banget nih. Ini smartphone kayaknya teman-teman bakalan tergoda buat nyobainnya. Nah, kalian penasaran apa smartphone-nya? Terus gimana performanya? Kameranya gimana? Bentuknya gimana? Saksikan video ini sampai habis ya. Kita mau unboxing dulu. Habis itu kita sedikit review lah ya, dikit aja. Nah, kita mau pindah dulu ke atas buat unboxing paketnya. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini tampilan boxnya ya. Shopee, karena belinya di Shopee teman-teman ya. Dan kita langsung aja unboxing paketnya. Pastikan kalian buat video unboxing kalau beli HP online teman-teman ya, jadi biar gampang klaimnya. Dan pastikan ketika paket datang langsung aja unboxing, jangan tunggu-tunggu lama lagi. Karena kalau tunggu lama takutnya yang datang itu nggak sesuai dengan yang kalian beli, jadi agak sulit buat klaimnya. Tapi kalau kalian belinya langsung unboxing ya seperti ini, jadi kalau ada apa-apa langsung dibalikan ke sellernya. Beli Shopee itu gampang banget teman-teman ya kalau beli Shopee. Karena penjual adalah, pembeli adalah raja. Waduh, maaf. Dan ini adalah Poco M5. Ya, Poco M5 teman-teman ya. Dan ini saya dapetin yang RAM 4GB, storage di 128GB. Harganya beneran segitu bang. Nih, kita langsung aja masuk ke aplikasi Shopee saya ya, biar teman-teman tahu. Jadi, nggak dikira bohongan gitu loh. Nih, saya mau lihat nih, pembelian saya. Oke, nih ya. Di 1,3 juta rupiah ya. Maunya saya tolak kemarin karena kemarin itu ada potongan lebih banyak lagi 1,2 juta, cuma nggak dikasih sama sellernya. Jadi ya udahlah, saya dapatnya di 1,35 ribu teman-teman ya. Untuk varian RAM 4 dengan internal storage di 128GB. Ya ini ya tampilannya seperti ini, dan segelnya masih utuh ya. Pasti ini segelnya masih utuh ya. Oke, ini ya segelnya. Tuh. Nah, ini spesifikasinya dia menggunakan MediaTek Helio G99, kamera ini 50 megapiksel, depannya 5 megapiksel, sudah mendukung refresh rate 90Hz, Full HD+, dan baterainya 5000 mAh dengan dukungan charger 18 watt. Kita langsung aja buka. Langsung aja buka ini segelnya. Oke. Oke, dalamnya ada SIM ejector, kemudian ada buku petunjuk ini ya, sama kartu garansi, stiker-stiker nih ya. Kemudian kita dapat case HP-nya. Kita coba lihat, masih bening teman-teman ya, tampilannya seperti ini, masih mulus, nggak kuning-kuning. Kemudian kita lihat ini ada unit HP-nya. Kita taruh dulu, dan di dalamnya lagi ada adapter charger yang sudah mendukung fast charging 18 watt sama kabel data yang sudah USB Type-C tentunya teman-teman ya. Dan itu aja yang kita dapat dalam paket penjualannya. Kita coba lihat unit HP-nya. Ini speknya dijelasin lagi ya. Dan spesialnya HP dari Poco ini layarnya sudah Corning Gorilla Glass, jadi lebih aman terhadap goresan dan benturan teman-teman ya. Dan kita langsung aja nih coba lihat dalamnya. Nah, saya dapatnya warna seperti ini, kita kletek dulu. Nah, ini dia pakai desain kulit-kulit jeruk itu ya. Jadi terlihat lebih premium. Nah, desain seperti ini itu atau kulit jeruk seperti ini itu dipakai sama Motorola G45 teman-teman ya. Dan desainnya nih menurut saya sih masih cakep ya, nggak terlalu ketinggalan zaman. Dengan setup 3 kameranya, ada LED flash teman-teman ya. Dan ini warnanya seperti ini, dan ini aksennya warna hitam ya. Nih ya, cakep enggak nih? Tuh. Terus di sebelah kanan ada tombol power sama fingerprint, belum up belum down. Di bagian atas nih ada infrared blaster, ada lubang jack audio, dan sini tuh ada buat SIM tray. Kita langsung aja buka SIM tray-nya. Ini sudah mendukung triple slot, jadi bisa dual SIM sama 1 micro SD. Jadi kalau mau rasa storage-nya kurang, tinggal ditambah aja. Di bawahnya ada lubang mic, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Nah, kita coba hidupin unitnya teman-teman.
Oke, nyala ya. Nah, saya mau install dulu nih beberapa aplikasi buat testing smartphone-nya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail Poco M5 ini. Dan ini dia tampilan awal dari Poco M5 teman-teman ya, dan kita sudah install beberapa aplikasi nih buat uji coba smartphone-nya. Nah, smartphone ini tuh dihargai di tahun 2022 lumayan mahal ya, varian RAM 4 dengan internal storage di 128 GB dihargai 2,2 jutaan teman-teman ya. Dan sekarang di tahun 2025 awal ini varian 4 dengan internal storage di 128 GB lagi cuci gudang banget dengan harga di 1,3 juta. Cuma yang jual bukan official. Tapi tenang, kita sudah cek emailnya secara langsung lewat ya website dari Xiaomi. Dan kita sudah chat ya, email kita sudah kirimkan. Dan ternyata ini masih baru banget. Dan untuk aktif garansinya pas kita buat video unboxing ya teman-teman ya. Jadi masih panjang, 15 bulan. Jadi kalau kalian beli ini, kalau ada kerusakan atau apapun masih aman banget. Karena garansinya baru aktif ketika pas video unboxing dan dihidupkan unitnya. Nah, untuk dimensi ini ukurannya juga compact teman-teman ya. Nggak terlalu besar dengan ketebalan di 8,9 mm. Dan beratnya cuma di 200 gram aja. Dan HP ini tuh udah IP rating 53 aja, belum 54 teman-teman ya. Dan di sini tuh materialnya masih plastik. Nah, bagian belakang pada zamannya emang kerennya seperti ini teman-teman ya. Poco tuh punya ciri khas banget dengan aksen warna hitamnya dengan garis ini seperti ini ya. Dan ya, ini adalah selling point desain dari Poco pada zaman itu. Kalau sekarang kan dia udah ngikutin bentuk-bentuk dari Xiaomi, jadi copy paste gitu. Apa yang dibuat Xiaomi atau Redmi gitu ya. Untuk saya Redmi, habis itu dia bakalan ganti nama aja. Dan desain bagian belakang diwarna-warni dikit gitu ya. Nggak punya ciri khas yang kayak dulu gitu ya. Oh, ini Poco gitu ya. Sekarang ya tinggal ganti nama aja. Udah isinya sama kayak brand Redmi. Nggak terlalu beda. Harganya beda dikit ya. Nah, untuk UI, walaupun ini HP keluaran tahun 2022, jangan khawatir. Kita sudah mentokin update teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli ini, jangan khawatir. Dia sudah dapat Android 14. Kita langsung aja masuk ke setting dulu ya. Ya, tentang ponsel udah paling kita mentokin. Nih, Android 14 dan dapatnya adalah di HyperOS ya. Dan menurut saya sih ini udah stabil aja ya ketimbang masih MIUI 13 gitu ya. Ya pasti kurang enak. Kalau MIUI itu yang enak tuh MIUI 12 namanya. Kalau 13 katanya sih kurang enak. Ini kita udah update dan mentoknya di Xiaomi HyperOS teman-teman ya. Dan penyimpanannya segini, kita sudah install game Genshin Impact, game PUBG Mobile, dan lumayan sih 128 GB udah kepakainya setengahnya nih kalau nggak salah itu. Jadi udah lumayan kepake teman-teman ya. Terus di sini tuh, jadi untuk software nggak ada masalah sama sekali. Kalian tinggal pakai aja. Kalau habis beli tinggal di-update aja dulu sampai mentok. Ya, gitu. Iklan sih, ya kadang-kadang ada iklan juga. Ya wajar. Nah, kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah di bagian layar. Untuk bagian layar, smartphone itu dibekali layar yang sudah Full HD. Tentunya ini bakalan jadi HP terbaik di harga 1,3 jutaan namanya. Kalau 1,5 jutaan ke atas, mending beli brand dari Infinix atau beli dari itel ya, Tecno yang bisa ngasih layar AMOLED teman-teman ya. Nah, tapi kalau kalian punya budget 1,5 juta ke bawah, kayaknya ini bakalan jadi pilihan tepat ketimbang beli Redmi 14C yang masih layarnya biasa aja ya, belum Full HD. Ini sudah Full HD dan ini tentunya udah enak banget, detail warnanya juga lebih enak ya ketimbang layar dari Transcend Holding ya. Jadi emang beda nih ya. Ukuran layarnya di 6,59 inch 2408 x 1080 ya. Dan ini udah Full HD plus, refresh rate-nya masih mentok di 90 Hz. Kemudian touch sampling rate-nya ini lumayan oke ya. Ada di, kita tadi cek sih di 240. Ini kok mentoknya di sini nih. Tuh naik ya. Tuh 240 dapatnya touch sampling rate-nya. Kemudian untuk kerapatan layarnya ada di 401 ppi. Jadi udah enak banget lah teman-teman ya. Untuk brightness-nya mentoknya di 500 nits, tapi kalau kalian pakai ini jangan khawatir, dia bisa mentokin lumayan oke banget kalau kita bandingin sama HP-HP kayak itel RS4, kemudian kayak HP-HP yang Transcend Holding yang harganya di 1,5 juta ke bawah. Ya ini lebih enak ini untuk dipakai di bawah sinar matahari ketimbang brand-brand dari Transcend Holding menurut saya. Kalau Transcend Holding sekalian aja ambil yang layar AMOLED teman-teman ya, biar kalian dapetin experience yang berbeda. Kalau ambil yang SD Plus itu layarnya burik banget teman-teman ya. Nih, ini udah enak banget layarnya, menurut saya sih udah cakep banget. Nah, yang masih pakai silahkan komen di bawah ya. Nah, kita lanjut nih buat cek apa ya, DRM info ya.
Apakah enak nih pakai nonton Netflix? Tentunya enak teman-teman ya. Security levelnya sudah L1, jadi kita bisa nonton sampai Full HD. Kemudian HP ini sudah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass 3. Jadi kalau kalian emang cari HP yang tahan banting layarnya, ini bisa jadi pilihannya. Karena di harga segini itu jarang banget nih yang bisa ngasih proteksi di bagian layar. Oke, kita coba pakai nonton YouTube teman-teman biar tahu gimana kualitas warnanya sama speaker juga. Untuk speakernya masih single sih ya, belum dual speaker. Untuk suara speakernya standar aja ya. Dan untuk pemutar video bisa sampai 1440p di 60 fps. Kita coba. Lancar-lancar aja sih ya, nggak ada buffering atau nge-lag itu nggak. Jadi performanya udah ngebut menurut saya dan bisa mutar video sampai 1440p di 60p di YouTube. Selanjutnya kita bahas untuk bagian performanya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke depth check. Nah, kita masuk ke hardware. Nah, dia menggunakan MediaTek Helio G99 ya, 6X Cortex A55 sama 2X Cortex A76, verifikasi di 6 nanometer. Prosesor ini tuh udah mantap banget di harga 1,3 juta, yang mana brand-brand lain tuh masih mahal teman-teman ya, karena kondisi baru. Kalau ini kan kondisi lama, stok gudang, tapi masih baru karena garansi masih panjang. Nah, kita bahas untuk GPU-nya, dia menggunakan GPU Mali G57 MC2, kemudian sini kalau kita cek RAM-nya 4 GB ya. Kalau kalian emang concern banget di bagian RAM, bukan HP ini jadi pilihannya. Tapi kalau kalian nggak bermasalah dengan RAM-nya, bisa jadi pilihan karena chipsetnya udah ngebut banget. Ya, tipenya sudah UFS teman-teman ya, dan storage-nya di 128 GB. Nah, untuk RAM-nya sih LPDDR4X ya, seperti biasa. Untuk baterainya gimana bang? Baterainya dia hanya dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan charger di 18 watt aja. Yang mana kalau kalian nanya apakah cukup? Cukup banget ya teman-teman, apalagi harganya di 1,3 jutaan aja. Fitur lainnya dari HP ini tuh udah ada fingerprint, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, infrared blaster, kemudian sudah ada NFC juga. Jadi menurut saya sih udah komplit lah ya di harganya, apalagi sudah ada NFC. Biar jarang-jarang nih kita dapetin HP yang ada NFC-nya juga gitu loh. Tapi ini udah ada. Nah, kita coba lihat cek. Nah, ini ada NFC ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk performanya sendiri apakah masih ngebut bang? Tentunya. Kalau kita bandingin HP 1.300.000 yang lainnya, ini tentunya ngebut. Skor Antutunya dapat di 400 ribuan, yang mana nih udah cukup banget teman-teman ya. Dengan skor CPU dapat di 136.000, GPU dapat 63.000, memory dapat 100.000, dan US dapat di 100.000 juga. Buat gaming tentunya pastinya ngacir ya. Buat game Genshin Impact, settingan rata kiri masih bisa. Game PUBG mestinya udah standar pasti bisa teman-teman ya. Untuk GPU-nya dapat skor segini aja. Untuk game Mobile Legends ya mestinya udah lancar aja. Nah, kita coba tes game PUBG sama game Genshin Impact teman-teman ya. Oh ya, lupa nih, untuk sensor-sensornya lumayan lengkap teman-teman ya. Mulai dari sensor orientasi ada di sini, kemudian sensor magnet juga ada. Ini sensor jarak dekat juga ada nih. Biasanya nih nggak ada di HP lain ya. Kemudian di sini yang nggak ada adalah ini sensor gyroscope. Ya, gyroscope-nya masih adalah sensor ya virtual gyro dan pindonya dari Xiaomi. Jadi kalau kalian berharap enak main game PUBG, tentunya nggak enak karena gyronya nggak hardware ya. Jadi ya masih software aja. Nah, kita langsung aja masuk ke gamenya ya. Game pertama adalah game ya ini Genshin Impact teman-teman ya. Dan settingannya kita pakai settingan lowest ya, bukan settingan yang paling high ya. Standar Helio G99 teman-teman ya. A little closer. You're in for a little shock. Cara performa Helio G99 sih udah oke banget ya. Come a little closer. Ya, kayak gitulah untuk game Genshin Impact ya. Lumayan enak dan lumayan lancar juga di smartphone ini. Kita lanjut game kedua, itu adalah game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile teman-teman ya.
Dan menurut saya kalau game PUBG Mobile udah enak banget ya di Helio G99. Secara performa juga tentunya stabil ya ketimbang Helio G85 ya. Jadi ini udah enak banget. Settingan grafisnya kita pakai Smooth Ultra, kalau mentoknya di SDX. Kemudian di sini tuh untuk gyronya masih software. Jadi kalau kalian nanya apakah ini hardware atau software, ya ini hardware. Software maksudnya hardware sih. Sayang banget ya. Di software, kalau hardware ini udah keren banget teman-teman. Mana sih musuhnya? Dia kok nggak kelihatan sih? Ya kita aja itu ya. Lah mana tuh? Ya, ngereload. Ya kayak gitu untuk game PUBG Mobile ya, lumayan enak juga, lancar juga mainnya, secara performa juga udah cukup nyaman. Jadi Helio G99 tuh kalau buat main gaming, game PUBG, game Mobile Legends udah nyaman banget. Kalau kalian pengen beli langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut buat pengujian berikutnya. Selanjutnya kita bahas di bagian kameranya. Untuk kamera belakangnya dilengkapi kamera 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel untuk makro, dan 2 megapiksel untuk depth. Dan kamera depannya di 5 megapiksel aja. Nah, kita langsung aja masuk ke UI kameranya. Paling kiri adalah mode Pro, kemudian ada dokumen, ada video, dan videonya hanya bisa merekam di 1080p di 30fps saja. Ada foto, ada portrait, ada mode malam, dan lainnya. Nah, settingan lainnya seperti ini aja. Nah, kalian pasti penasaran, apakah hasil kameranya bagus, Bang? Menurut saya sih udah bagus di kelas harga 1,3 juta sekarang. Tapi kalau harga 2 juta tentunya nggak bagus. Nah, kita langsung aja uji coba kameranya. Hasilnya tuh seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Poco M5 teman-teman ya. Dan di sini tuh bisa merekam di 1080p 30fps saja, belum bisa 4K, belum bisa 2K juga. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Untuk fokusnya sih udah oke juga sih ya. Nah, untuk harga 1,3 juta ini sih udah oke banget teman-teman ya. Kalau kalian beli 2 juta tentunya ini bakalan jelek menurut saya. Tapi kalau karena harganya ini udah murah 1 juta kecil, makanya saya bilang cukup lah untuk kameranya ya. Nah, untuk di sini tuh kameranya belum ada ultra steady, belum ada elektronik ya untuk stabilnya. Jadi kalau pakai jalan ya bergoncang teman-teman ya. Sayang banget ya, padahal dari spesifikasi HP-nya udah cukup. Cuma di bagian RAM aja nih agak kurang ya. RAM cuma 4 GB. Storage sih udah oke 128 GB ya. Kalau dapat RAM 6 GB lebih bagus lagi teman-teman ya. Nih untuk hasilnya seperti ini, warnanya cukup keluar lah ya. Tuh. Ya, smartphone ini udah turun harga teman-teman, jadi udah worth it banget untuk dicoba. Nah, kita coba rekam muka saya biar teman-teman tahu gimana hasilnya. Nah, kalau rekam muka hasilnya seperti ini teman-teman ya, kamera belakangnya. Dan menurut teman-teman gimana hasil kameranya, silahkan komen di bawah ya. Nah, kita mau coba nih untuk kamera depannya biar teman-teman tahu untuk hasilnya. Kita coba aja ya untuk kamera depannya. Saya mau pindahin dulu nih kamera depan dulu. Fokusnya harus tap dulu ya, kok agak lama dikit. Oke, ini ada hasil kamera depan Poco M5. Maaf tadi saya bilang F5 teman-teman ya, salah nyebut teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan menurut teman-teman gimana hasil kamera depannya, bagus atau tidak? Kita rekamnya di bawah pohon ya, jadi tentunya dapetin warna yang bagus ketimbang kita rekam di cahaya yang berlebih. Kalau cahaya berlebih hasilnya seperti ini, kontras untuk kamera depannya. Nah, itu aja untuk hasil kamera depan dan kamera belakang dari Poco M5 di tahun 2025 ini. Kalau kita bandingin sama HP 1 juta kecil yang lainnya, ini masih bersaing. Tapi kalau kita bandingin sama HP 2 juta tentunya ini nggak bakalan bersaing. Nah, gitu aja untuk hasil kameranya. Kita coba buat fotonya, hasilnya itu seperti ini.
Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Poco M5 teman-teman ya. Poco M5 ini menarik banget buat dicoba karena emang performanya powerful sekali, desainnya nggak norak-norak banget. Dan kalau kita bandingin nih 1,3 jutaan di duit sekarang, kalian hanya bisa dapat Helio G85, ya Unisoc T615, Unisoc T606, atau nggak MediaTek Helio G85, ya Helio G35. Ya menurut saya sih performanya masih jauh sama Helio G99 ini. Apalagi ini kondisinya baru, garansinya resmi. Kita sudah cek di website dari Xiaomi dan garansi masih panjang 15 bulan dan baru aktif ketika kita hidupin HP-nya teman-teman ya. Gimana? Pasti tertarik buat belinya. Tapi sebelum beli kalian harus pastiin dulu RAM 4GB bukan hal yang mengkhawatirkan. Jadi RAM 4GB itu udah cukup buat kalian. Storage 128GB itu udah cukup buat kalian. Kemudian yang lainnya sih nggak ada masalah sama sekali. Yang paling harus diperhatikan adalah di RAM-nya. Karena yang saya beli ini di 1,3 juta adalah RAM 4GB, bukan 8GB, bukan 6GB. Nah, kalau kalian pengennya RAM 6GB, bisa beli Redmi 14C, teman-teman ya. Nah, segitu dulu pembahasan Gadget Max tentang Poco M5 ini. Kalau kalian mau nanya-nanya, bisa komen di bawah, teman-teman ya. Sebelum di spam sama komen-komen nggak jelas ya dari yang dodol-dol gitu ya nggak ngerti juga ya. Saya sudah blokir, sudah semua saya lakuin nggak berhasil. Sudah saya sematkan komen, tetap mereka komen. Jadi teman-teman kalau mau komen silahkan aja, mau nanya sesuatu komen langsung aja di komentar di bawah ya. Segitu dulu untuk video Gadget Max, sampai jumpa nih, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo.